yang tadinya kamu ambisius dengan emosi, kemudian emosi kamu rubah, illa ma rohima robbi, inna robbi la ghafurur rahim. Makna ghafurun memberikan bentuk jalan yang luas untuk menunjukkan petunjuk Allah yang sebenarnya. Fisabilillah ala sabili khairi, jalannya Allah yang luas, bukan karena emosi dan lari. Dan yang buat saya menangis dalam hati, merasa bersyukur. Kenapa kamu yang harus berjalan di jalan ini? Anak bangsa dari Probolinggo, masih ada darah Madura. Buat saudara-saudaraku Madura, di mana saja berada, perpecahan jangan sampai ke hati. Boleh kita beda pendapat, beda pemikiran, tapi saat malam ambillah air wudhu, kemudian lihatlah ke langit yang penuh bintang dan bulan. Bacalah Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka wa qina adzabannar. Bahwa bintang dan bulan itu tidak digantung dengan rantai, dengan kekuatan rantai besi yang begitu kuat. Tapi bintang dan bulan itu bergantung kepada Allah, menggantungkan pada Allah, yaitu tentang petunjuk Allah. Jadi jangan kita terlalu sombong untuk mengingatkan Habib-habib yang tidak bertanggung jawab, siapapun itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Hobiku. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah surahkan untuk kita semuanya. Kabar ini bila benar, saya juga salut kepada Ustadz Wafi yang ingin bersilaturahmi tabayun kepada Kiai Haji Imaduddin sebagai bentuk junior santri harus mengedepankan adab sopan santun walaupun dia alim, karena adab itu di atas ilmu. Manakala orang berilmu tidak beradab, sia-sialah ilmunya, karena orang alim pasti punya adab. Ustadz Wafi menyadari segala kesalahannya dari awal yang keluar-keluar di media sosial terkait dengan bagaimana Kiai Imaduddin menggali kenasaban Bani Ba'alawi yang secara terbuka Ustadz Wafi ingin mengajak berdebat. Banyak sekali pro dan kontra, terutama dari Mbah Baidowi Banyuwangi. Mbah Baidowi juga angkat topi, mengangkat 4 jempol malah kepada Ustadz Wafi, manakala itu betul Ustadz Wafi sowan kepada Kiai Imaduddin. Tulisannya Ustadz Wafi disodorkan, referensinya disodorkan, masing-masing nanti akan memberikan tesisnya, memberikan tulisannya. Ini tulisanku, ini tulisanku, coba dikoreksi bersama-sama. Salahnya di mana? Terputusnya di mana? Bila itu masih nyambung, kitabnya apa? Cukup orang berdua saja sambil ngopi, jadi nggak mambrah-mambrah. Karena apa? Tidak ada untungnya sih Kiai Imaduddin menanggapi tantangan Ustadz Wafi untuk berdebat. Wah, ruginya besar. Apapun hasilnya tidak akan mempengaruhi. Betul. Nanti yang tepuk tangan ya adalah. Justru kalau mau debat, datangi aja yang muda, mendatangi yang tua. Jangan merasa so alim. Wah, saya sudah baca kitab ini,
penemuan Kiai Ma'ruf ini saya baca dari awal hingga akhir. Oh, banyak sekali ini. Nah, itu kan menurut kamu. Yang namanya ilmu Allah itu kan seluasnya seluas samudra, kedalamannya tidak bisa diduga manakala kamu tidak menyelaminya. Itu luas sekali. Kalau Ustadz Wafi ditakdirkan untuk bertemu dengan Kiai Maduddin, saya merasa senang dan merasa bangga karena Nahdlatul Ulama banyak sekali ustadz-ustadz muda, kiai-kiai muda yang kreatif menulis, ya, kreatif menggali celah-celah di mana ada permasalahan-permasalahan yang perlu dibasul masailkan, ya, perlu didudukkan bersama untuk menjawab tantangan zaman, bermakrifatuz zaman. Banyak sekali nanti pasti akan ada yang namanya fikih peradaban. Pemahaman-pemahaman yang sudah kuno ini perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman, karena anak-anak milenial ini kalau secara seni budaya disodori wayang kulit tanpa kreasi, mereka pasti tidak akan mau. Tapi disodori musik-musik kontemporer, musik-musik yang mendayu-dayu, mereka cepat akan menangkap dan menerima. Nah, ini tugas daripada mereka yang notabene alim dalam ilmu agama untuk menggali itu, merumuskan fikih peradaban untuk menjawab tantangan zaman agar kaum-kaum milenial ini tidak meninggalkan daripada ajaran-ajaran yang sudah disampaikan oleh Rasulullah melalui para alim ulama di negeri Nusantara ini. Saya kira cukup jelas apa yang disampaikan oleh Mbah Baidowi terkait Ustadz Wafi yang notabene mengedepankan pikiran yang jernih, hati yang tenang, tanpa nafsu, tanpa emosi, menyadari segala kesalahannya. Aku sing enom tak sowan sing cepuh, monggo ditindaklanjuti. Jangan sampai hal ini diketahui oleh khalayak ngopi barengnya Ustadz Wafi dan Kiai Maduddin, beberapa saksi saja, ya, dan nanti dirumuskan, dititik temukan. Bila mana nanti setelah duduk bersama ada pembanding mengenai tesis ilmiahnya itu mau disampaikan di khalayak, ya monggo. Itu menjadi hak panjenengan semua. Segala hilaf mohon maaf. NKRI Hakamatul Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.